Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang kaya dengan nilai-nilai sastra. Sejak awal Al-Quran diturunkan, Al-Quran menuai banyak respon dari orang-orang, dari masyarakat Quraisy, dari masyarakat yang ada di Madinah. Salah satu respon yang luar biasa yang dapat kita baca di dalam kitab-kitab As-Sirah An-Nabawiyah adalah bagaimana para sastrawan, bagaimana para pujangga-pujangga sastra bangsa Arab yang ketika itu, yang sudah ahli dan piawai di bidangnya, mereka tidak mampu untuk menghadapi kedahsyatan bahasa Al-Quran. Dalam satu riwayat diceritakan, Tufail bin Amr ad-Duwaisi adalah salah seorang sastrawan ternama, empunya sastrawan, yang ketika itu datang dari Madinah menuju Makkah. Ad-Duwaisi sesampai di Makkah dilapori oleh para petinggi-petinggi Makkah, para pimpinan-pimpinan Makkah atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan banyak hal, termasuk terkait dengan wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Ketika mendapat laporan seperti itu, kemudian Ad-Duwaisi dengan penuh penasaran meminta untuk diketemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para petinggi Quraisy itu pun mengiyakan permintaan Ad-Duwaisi. Ad-Duwaisi kemudian meminta untuk dipertemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Tufail bin Amr ad-Duwaisi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah ketuhanan, ar-risalah al-ilahiyah, termasuk membacakan wahyu Allah di hadapan Ad-Duwaisi. Apa respon Ad-Duwaisi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan risalah samawiyah itu yang luar biasa? Ad-Duwaisi mengatakan begini, "Fala, wallahi ma sami'tu qattun qawlan ahsanu minhu." Tidak, demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kaul, satu bahasa, satu untaian kalimat yang indah dan lebih baik daripada Al-Quran ini. Ketika Ad-Duwaisi mencermati, kemudian sampai berkesimpulan dia tidak pernah mendengar indahnya bahasa seindah bahasa Al-Quran. Ketika itu juga Ad-Duwaisi menyatakan, "Inni aslamtu wa asyhadu bika." Aku masuk Islam dan aku menyatakan, bersyahadat bahwa asyhadu alla ilaha illallah, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, respon yang sama juga bisa kita baca bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika itu Sayyidina Umar sedang dalam kondisi marah. Ia hendak memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya karena saking marahnya atas dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di tengah jalan, Sayyidina Umar kemudian ketemu dengan Nu'aim bin Abdullah al-Adawi. Nu'aim mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kamu mau kemana?" "Aku mau membunuh Muhammad." Spontan kemudian Nu'aim mengatakan, "Kenapa kamu mencari Muhammad? Saudarimu sendiri sekarang ini sudah masuk Islam. Coba kamu lihat kalau tidak percaya." Sayyidina Umar kemudian spontan kaget. Lalu Sayyidina Umar balik arah menuju rumahnya adiknya dan saudara iparnya. Ketika dalam kondisi marah, mau mendobrak pintu, mau mengetuk pintu, Sayyidina Umar mendengar
dari dalam lantunan surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ketika mendengar lantunan wahyu Allah itu, spontan Sayyidina Umar merasakan tak berdaya. Bibirnya keluh, perasaannya menjadi gemetaran semuanya. Dua cerita ini sebetulnya menandakan bahwa betapa Al-Quran meskipun menggunakan bahasa Arab, bahasa yang sehari-hari telah digunakan sebagai bahasa tutur oleh bangsa Arab, bahkan termasuk bahasa yang dipakai oleh para sastrawan bangsa Arab ketika itu, sama sekali Sayyidina Umar tidak berdaya. Sama sekali Ad-Duaisi juga tidak berdaya. Ini artinya bahwa Al-Quran memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Mungkin di dalam teori bahasa modern itu yang disebut dengan the power of language, kekuatan sebuah bahasa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya dari satu kaul, dari satu kalimat yang di dalamnya penuh kefasihan, penuh kejelasan, la sihran. Di dalam kata-kata yang seperti itu, maka akan ada kekuatan magis, yang mana kekuatan ini akan bisa menaklukkan siapapun yang mendengarkan atau berinteraksi dengan apa yang telah dibacakan sebagaimana wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kekuatan bahasa yang seperti inilah yang bisa kita baca dalam literatur Islam klasik. Bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa melakukan, bisa menundukkan perasaan, aspek dimensi psikologis kaum bangsawan termasuk para ahli sastrawan Arab ketika itu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kekuatan bahasa inilah yang kemudian bisa kita baca sebagai salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Kekuatan sastrawi dari yang dikandung oleh Al-Quran inilah yang kemudian memberikan satu kekuatan yang luar biasa, yang menjadi watak dari bahwa wahyu Allah itu memiliki kekuatan dimensi yang disebut dengan kemukjizatan sastrawi atau kemukjizatan bahasa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari sini kemudian saya teringat dalam kitab Nasaihul Ibad yang telah dikarang oleh Imam Nawawi. Di situ Imam Nawawi mengutip kaulnya Sayyidina Ali yang mengatakan thalathatun tazidna adz-dzaka'a. Ada tiga hal yang bisa menambah kekuatan manusia dalam hal ingatannya. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jadi menurut Sayyidina Ali, membaca Al-Quran ini akan menambah kekuatan yang dahsyat kepada diri seseorang, khususnya dalam kekuatan kecerdasan seseorang. Artinya apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini sebetulnya ada korelasi dengan bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa memberikan dampak psikis maupun dampak secara intelektual kepada orang yang telah berinteraksi kepadanya. Oleh karena itu tidak heran kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran, di dalamnya ada obat, di dalamnya ada penawar, dan di dalamnya ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi sebetulnya membaca Al-Quran itu merupakan sesuatu yang tidak sia-sia. Ketika bulan ini, di bulan suci Ramadan ini, Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad, maka sebetulnya Al-Quran itu telah memberikan pengaruh yang luar biasa kepada setiap audiennya. Tidak saja kitab Al-Quran itu berisi tentang aturan-aturan yang sempurna, tetapi Al-Quran juga memiliki kekuatan bahasa, memiliki kekuatan rasa yang itu berdampak pada perasaan seseorang sehingga dia takluk di hadapannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mampu menangkap pesan-pesan yang diberikan oleh Al-Quran, tidak saja sebagai kitab yang solihun likulli zamanin wa makanin, yang berisi tentang aturan-aturan kehidupan, tetapi juga memiliki kekuatan bahasa, memiliki kekuatan sastrawi yang luar biasa yang sampai sekarang tidak akan pernah seorang pun atau bahkan kelompok pun bersekutu untuk menandinginya.
Ini sungguh satu dimensi yang harus kita ambil pelajaran. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.